Selamat jumpa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini saya mau bercerita, Bapak Ibu ya. Ada dua cerita sebenarnya. Satu akan saya sampaikan di awal, satunya lagi akan saya ceritakan di akhir nanti. Saya awali dengan sebuah cerita atau sebuah kisah yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, ini dua-duanya adalah kisah nyata ya, Bapak Ibu ya. Karena alasan pribadi, nama yang bersangkutan di kisah yang pertama ini saya samarkan, Bapak Ibu. Nah, ada seorang pemuda bernama, sebut saja Andi ya. Ia hidup di Jakarta. Seorang pekerja keras ya, penuh ambisi dan sangat ingin sukses di dalam karir pekerjaannya, Bapak Ibu ya. Sebagai pengikut Kristus, imannya memang tidak terlalu dalam-dalam amat ya, Bapak Ibu ya. Ia malah lebih sering menjadikan Tuhan itu sebagai mitra bisnis spiritual, lebih daripada sebagai pusat fokus rohani hidupnya, Bapak Ibu. Ketika ia menghadapi ujian besar di dalam pekerjaannya, sebuah proyek besar yang bisa membuat nama dan karirnya menanjak, ia datang ke gereja dan berdoa seperti ini. Tuhan, kalau Engkau menolong saya berhasil di dalam proyek ini, saya berjanji akan melayanimu. Saya akan aktif di gereja. Saya akan rajin membaca Alkitab. Tolong buktikan bahwa Engkau ada dan mendengar saya. Andi menganggap Tuhan itu seperti tuas darurat, ditarik hanya bila keadaan genting ini. Proyek ini akhirnya berhasil, Bapak Ibu. Andi dipromosikan ya, mendapat pujiannya. Tapi setelah itu, janji tinggal janji. Ia terlalu sibuk untuk gereja. Alkitab hanya disentuh sesekali, Bapak Ibu ya. Hidup rohaninya kembali hambar. Di dalam pikirannya, Tuhan sudah menepati bagiannya. Saya sekarang sedang sibuk ya. Soal Tuhan nanti aja menyusul. 2 tahun kemudian bisnis yang dijalankan Andi bangkrut karena krisis ekonomi. Uang habis, jabatan hilang, reputasi tercoreng. Dalam keputusasaan ia kembali berdoa di gereja. Tuhan, kenapa Engkau tidak menjaga saya? Bukankah saya pernah percaya kepadamu? Dalam proses ini Andi akhirnya menyadari bahwa selama ini ia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Secara betul-betul percaya. Tetapi hanya kepada hasil yang ia harapkan darinya. Ia akhirnya bertobat, Bapak Ibu. Di dalam kehancuran itu ia akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak lagi karena apa yang bisa Tuhan lakukan, tapi lebih karena siapa Tuhan yang kusembah itu. Bapak Ibu, dari kisah di atas Bapak Ibu tahu bukan? Itulah yang sebenarnya dinamakan iman kalau. Iman yang bersyarat, Bapak Ibu ya. Saat kondisi baik Tuhan dipuji, saat tidak sesuai harapan Tuhan disalahkan. Ini, aku percaya kalau Tuhan memberiku pasangan hidup yang cantik, aku ikut kalau Tuhan memberi hidupku menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen percaya Tuhan memakai iman model yang ini, Bapak Ibu. Mengukur kasih Tuhan dengan banyak berkat, dengan kenyamanan hidup, dengan kuasa penyembuhan yang ajaib. Akibatnya mereka tidak mampu bertahan di dalam ujian iman, mudah kecewa dan jatuh di dalam kepahitan hidup, Bapak Ibu. Hari ini kita semua diajak untuk masuk ke dalam level iman yang lebih tinggi, lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Yaitu bukan lagi iman kalau, melainkan iman walau. Apa itu iman walau, Bapak Ibu? Daniel 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, jika Allah kami yang kami percaya sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Inilah iman walau itu. Iman yang tak tergoyahkan, Bapak Ibu. Iman yang apa? Iman yang begini, Bapak Ibu. Aku tetap percaya walau belum ada jawaban. Aku tetap setia walau jalan hidupku penuh air mata. Iman walau ialah iman yang berdiri tegak di atas pengenalan akan karakter Tuhan, mampu bersyukur di tengah-tengah penderitaan, dan menjadi kesaksian di tengah dunia yang kalau-kalau ini. Bapak Ibu bisa melihat dua orang tokoh Alkitab yang menunjukkan teladan iman walau. Siapa saja mereka, Bapak Ibu? Pertama, Ayub. Ia pernah berkata di dalam Ayub 13 ayat 15, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan terus berharap kepadanya. Siapa orang yang kedua? Yesus sendiri. Yesus sendiri ya, di Getsemani yang bicara, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, Bapa, yang jadi. Ini di Lukas 22 ayat 42, Bapak Ibu. Nah, dari perkenalan iman walau inilah kita beranjak ke cerita atau kisah nyata yang kedua ini. Ini kisah hidup seorang bernama Horatius Spafford, Bapak Ibu. Seorang pengacara kondang yang tinggal di Chicago, yang juga adalah seorang Kristen yang taat. Ia hidup nyaman bersama seorang istri dan 5 orang anaknya. Pada tahun 1871, musibah besar menghampiri kehidupan mereka. Putra satu-satunya meninggal karena demam tinggi. Tidak lama kemudian sebuah musibah kebakaran besar di Chicago menghanguskan seluruh investasinya. Horatio jatuh, namun ia tetap kuat di dalam iman. Ia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. 2 tahun kemudian, ia berencana pergi ke Eropa bersama keluarganya untuk mengisi ulang atau recharge kemampuan rohaninya, Bapak Ibu. Karena urusan mendadak, ia mengirim dulu istri dan keempat putrinya dengan kapal laut SS Faute du Havre. Beberapa hari kemudian kapal itu tenggelam di Samudra Atlantik setelah sebuah insiden tabrakan tragis, Bapak Ibu. Semua keempat anaknya yang tersisa meninggal. Hanya istrinya yang selamat, dan ia mengirim telegram sangat singkat kepada Horatio. Bunyinya hanya 2 patah kata, saved alone. Dalam penderitaan yang luar biasa, kehilangan harta dan anak-anak, dan semua harapan manusia, Horatio tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak marah. Ia tidak mempersalahkan Tuhan. Di dalam perjalanan menyusul istrinya melewati tempat kapal itu tenggelam, Horatio menulis sebuah karya lagu pujian yang kemudian terkenal ke seluruh dunia sampai saat ini. Judul lagunya, It is well. It is well with my soul. Jiwaku tentram di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa cari di internet lagu ini. Horatio menunjukkan iman yang luar biasa, yaitu iman walau. Walau kehilangan semua anaknya, ia tetap percaya. Walau masa depan tidak jelas, ia tetap menyembahnya. Walau hatinya hancur, ia tetap berkata, jiwaku tentram di dalam Tuhan. It is well with my soul. Seperti Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Iman ini telah membentangkan suasana cakrawala sorga di hati manusia, Bapak Ibu. Tuhan itu hidup, kasih-Nya tetap, walau kita belum mengerti jalan-jalannya. Sebagai penutup, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman walau ini. Iman yang matang bukan dilihat dari banyaknya berkat, Bapak Ibu, tetapi dari keteguhan hati saat semuanya tidak ada jawaban. Ini Tuhan mencari umat yang tetap menyembahnya karena Dia adalah Tuhan, bukan hanya karena apa yang Dia berikan kepada kita. Itu Bapak Ibu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah aku untuk percaya, bukan karena kalau, tapi karena walau. Bentuk aku menjadi pribadi yang tetap setia, walau jawaban belum datang. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam, bukan sekedar menerima darimu dan untukmu Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati.